Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Medan membongkar jasad atau ekshumasi terhadap jasad calon pramugari Ade Nurul Fadilah. Diduga cemburu, seorang suami di Desa Sukadamai, Kabupaten Serdang Bedagai, tega menikam istrinya sendiri hingga tewas saat sedang live atau siaran langsung di media sosial. KPU Kota Binjai memindahkan sejumlah logistik pilkada ke gudang KPU karena lokasi yang baru lebih luas. Dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Medan mengambil sampel jaringan tubuh dari jasad calon pramugari Ade Nurul Fadilah. Ade Nurul meninggal dunia di asramanya pada 1 Oktober lalu. Tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Utara melaksanakan ekshumasi dan otopsi terhadap jenazah Ade Nurul Fadilah berusia 19 tahun di Pekuburan Muslim Sidomukti, Kisaran, Kabupaten Asahan. Kegiatan ini dikawal tim Jatanras Polda Sumatera Utara untuk melakukan pengamanan di seputar lokasi pemakaman. Selain dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, pihak keluarga juga menghadirkan dokter forensik independen untuk ikut memastikan penyebab kematian siswi sekolah penerbangan jurusan pramugari itu. Tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumut telah mengambil sampel jaringan pada tubuh korban. Selanjutnya mereka akan meminta bantuan dari ahli patologi dan anatomi karena kondisi jasad sudah mulai mengalami pembusukan. Sudah melakukan ekshumasi ya terhadap korban, sudah saya lakukan pemeriksaan semuanya. Memang ada beberapa jaringan yang harus kita lakukan pemeriksaan tambahan di bagian patologi anatomi dan di bagian laboratorium forensik. Nanti lebih rinci dan jelasnya silakan komunikasi dengan penyidiknya. Ada ditemukan nggak Pak dari dugaan-dugaan seperti yang disampaikan dari keluarga korban Pak? Semua yang disampaikan keluarga sudah kita lakukan pemeriksaan. Kita lakukan pemeriksaan tambahan. Hasilnya nanti setelah pemeriksaan itu semua. Boleh di-spill Pak sedikit hasilnya? Boleh di-spill sedikit apa hasilnya? Hasilnya karena kondisinya pun mengalami proses pembusukan, kita harus minta bantuan dari patologi anatomi. Sebelumnya diberitakan Ade Nurul Fadilah, siswi sekolah penerbangan jurusan pramugari di Kota Medan tersebut meninggal dunia di asrama tempat ia menimba ilmu. Keluarga curiga terhadap kematian korban setelah ditemukan tanda-tanda mencurigakan pada bagian tubuh korban. Mereka kemudian melaporkan hal tersebut ke Polda Sumatera Utara untuk dilakukan penyidikan hingga akhirnya dilakukan ekshumasi terhadap jenazah korban. Muhammad Hamdani melaporkan dari Asahan. Diduga karena cemburu kepada sang istri, seorang suami di Desa Sukadamai, Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai, tega menikam istrinya sendiri. Ironisnya peristiwa tersebut terjadi saat korban yang sedang live atau siaran langsung di media sosial. Korban akhirnya meninggal dunia. Teriakan keluarga korban dan tetangga pecah ketika melihat langsung peristiwa penikaman seorang suami bernama Agus Herbin Tambunan kepada istrinya sendiri, Hertalina Simanjuntak, saat sedang berkaraoke serta live siaran langsung di salah satu media sosial pada Sabtu malam pekan lalu. Diduga sang suami tega melakukan perbuatan itu karena dibakar cemburu. Ia nekat menikam sang istri hingga 5 kali. Pada Minggu siang, jenazah korban yang sudah diautopsi diserahkan kepada pihak keluarga di Desa Sukadamai, Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai untuk disemayamkan. Tangis keluarga korban pecah saat menyambut kedatangan jenazah dari mobil ambulans di rumah duka. Keluarga mengaku tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, sehingga pelaku yang merupakan suami korban tega melakukan penikaman. Nyanyi, sebelum nyanyi itu pun Aida itu udah gini, kita lagu rohani yuk katanya. Ya udah ayolah, senang kami gitu kan, bahagia udah. Pokoknya satu persatu lagu udah kami nyanyikan lagu rohani. Nggak tahu kami dia datang dari mana. Kami itulah tiba-tiba kejadian seperti tadi lah. Seperti gimana? Yang langsung menyucuk.
Dia nyucuknya pakai apa, Kak? pisau. Pisau. Pisau itu memang udah dibawa dia. Pisau itu ketepatannya dia kan tukang kusut. Ada di tempat dembannya itu pisau untuk motong apa, jeruk purut. Nah, suaminya kan wajib tahu, ada selalu pisau di situ. Masalahnya apa itu? Masalahnya kami pun kurang tahunya. Paling kalau nggak ada duit, dia diam. Bawaannya marah, diam. Sebelumnya apa ada kejadian? Nggak ada. Bisa selalu dia kasih. Ini pun kami nggak tahu dia terlalu kelewatan. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa tersebut. Polisi juga sudah mengamankan barang bukti senjata tajam. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Pelaku penikaman kepada sang istri saat sedang berkaraoke dan live di media sosial ditangkap polisi pada Minggu pagi. Pelaku yang tak lain adalah suaminya sendiri, diringkus di lokasi persembunyiannya di Dusun 2 Desa Pon, Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai. Polisi bergerak cepat mengusut kasus penikaman yang menewaskan Hertalina Simanjuntak saat sedang live karaoke di media sosial pada Sabtu malam pekan lalu di Desa Sukadamai, Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai. Pelaku penikaman adalah Agus Herbin Tambunan yang tak lain adalah suami korban sendiri. Polisi menangkap pelaku di rumah rekannya di Dusun 2 Desa Pon, Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai. Kepada polisi, pelaku mengatakan nekat melakukan penikaman karena sering diejek oleh korban dan cemburu karena korban masih sering berkomunikasi dengan mantan suami korban. Penikaman tersebut berawal ketika pelaku baru pulang dari warung kopi melihat sang istri yang lagi berkaraoke dengan salah satu keluarga korban. Pelaku kemudian mengambil pisau untuk menikam korban. Keluarga langsung membawa korban ke rumah sakit Cevani tak jauh dari tempat tinggal. Namun karena banyak kehabisan darah, korban akhirnya meninggal dunia. Kami terangkan sebelumnya, antara pelaku dan korban adalah sama-sama sudah pernah berumah tangga. Jadi mereka berumah tangga sekarang ini baru sekitar 1 tahun. Pelaku cemburu karena korban masih sering berkomunikasi dengan mantan suaminya. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat Undang-Undang tentang KDRT dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Diduga ingin merampok, seorang pria menganiaya pekerja kios BRI Link di Dusun 3 Sukaramai, Desa Candirejo, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Pelaku gagal merampok karena ketahuan warga. Rekaman kamera pengawas milik kios BRI Link di Dusun 3 Sukaramai, Desa Candirejo, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang memperlihatkan seorang pekerja diduga dianiaya oleh seorang pria yang tidak dikenal hingga tak sadarkan diri. Peristiwa yang terjadi pada hari Jumat 1 November lalu itu mengakibatkan korban bernama Rosi Prasasti berusia 21 tahun harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Sembiring karena mengalami luka di bagian kepala. Menurut Kepala Dusun 3 Sukaramai, pelaku yang menggunakan penutup wajah masuk secara diam-diam ke dalam rumah melalui pintu belakang yang dipenuhi rumput. Pelaku kemudian menuju kasir dan menganiaya korban dengan batu. Pelaku gagal merampok karena ketahuan warga setelah seorang pekerja lainnya berteriak minta tolong. Diduga takut dihakimi warga, pelaku langsung kabur dari pintu belakang rumah. Kira-kira lebih kurang dari jam 3 itu. Terus kejadiannya katanya yang maling itu dari belakang rumah. Terus masuk dia, punya lah kepala yang itu yang kerja itu katanya jerit lah tadi. Nah itu didengar sama yang samping, lalu orang itu lah ke situ katanya. Itu nggak nampaknya lagi orang itu yang memukulnya. Nah itu panggil semua warga dan berpisah dari polisi desa. Pak Kadus, itu ada uang yang diambil semalam nggak? Uang nggak ada diambil. Uang nggak ada. Kalau pelakunya berapa orang tuh? Kasihan orang ini katanya 1 orang. 1 orang. Itu masuk dari belakang ya? Iya.
Pemilik kios Beriling sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Mereka berharap dari rekaman kamera pengawas tersebut, polisi dapat menangkap pelaku. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang.